Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Di atas reruntuhan Istana Sura, kabut berwarna darah bergulung-gulung seperti plasma kental. Darah yang disemprotkan oleh Sang Tianyang membasahi token kuno di tangannya. Pola wajah hantu mengerikan yang terukir di permukaan token tiba-tiba menyala, dan setiap celah mengeluarkan cahaya merah tua, berputar dan menggeliat seperti makhluk hidup. Di celah-celah tanah, pertama-tama terdengar suara benturan tumpul, seolah-olah ribuan genderang perang ditabuh di bawah tanah, dan kemudian, lengan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi sisik ungu tua tiba-tiba keluar dari tanah, dan suara paku yang merobek lapisan batu memekakkan telinga. Penjaga Sura, mulai formasi. Suara Sang Tianyang serak seperti bel tua, dan buih darah melonjak di rongga bahu tempat ia kehilangan lengannya, tetapi matanya menyala dengan tekad terakhir. Ribuan sosok bangkit dari celah-celah, dan setiap penjaga Sura tingginya 3 kaki. Seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi perang besi hitam dengan garis-garis berwarna darah yang mengalir. Tidak ada wajah di balik helm itu, hanya 2 api hantu yang melompat dari dunia bawah. Ujung tombak panjang di tangan mereka menelan dan memuntahkan kabut beracun yang gelap. Begitu muncul, mereka membentuk formasi pertempuran misterius. Dengan tombak-tombak itu menunjuk ke Master Pavilion Tianyuan di udara, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang dapat merobek awan. Selama operasi formasi pertempuran, kabut berwarna darah di tanah secara paksa diekstraksi dan dipadatkan menjadi pita cahaya berwarna darah yang mengelilingi pengawal Sura. Wajah-wajah yang menyakitkan dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul di pita cahaya, yang semuanya adalah jiwa-jiwa heroik Istana Sura yang tewas dalam pertempuran selama beberapa generasi. Master Pavilion Tianyuan tergantung di atas kabut darah. Tidak ada emosi di pupil matanya yang dikendalikan oleh mayat darah, hanya ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan. Dia terlalu malas untuk melihat ke bawah ke arah pengawal Sura. Dia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya yang terbungkus dalam energi mayat darah. Cahaya darah yang meluap dari ujung jarinya tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum terbang berwarna darah, yang masing-masing terbungkus bau busuk yang merusak segalanya. Bas! Jarum terbang jatuh seperti hujan badai, dan formasi pengawal Sura, yang pertama kali menanggung beban, langsung meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Pita cahaya di inti formasi pertempuran tiba-tiba meluas, menghalangi kelompok jarum terbang sejauh 3 kaki, tetapi jarum terbang berwarna darah itu seperti belatung di tulang tarsal, menggerogoti dinding cahaya formasi pertempuran lapis demi lapis. Di tengah suara berderak yang pecah, pengawal Sura di barisan depan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut secara kolektif, dan api hantu di bawah helm mereka berkedip-kedip dengan hebat. Energi di tubuh mereka diekstraksi secara paksa oleh jarum terbang. Perjuangan bodoh. Suara Master Pavilion Tianyuan adalah campuran aksen pria dan wanita, tajam dan dingin, kekuatan mayat darah. Bagaimana formasi pertempuran biasa Anda bisa menahannya? Dia memutar pergelangan tangannya, dan jarum terbang berwarna darah tiba-tiba berakselerasi, tidak lagi menyerang formasi pertempuran, tetapi secara akurat menusuk celah-celah di baju besi setiap pengawal Sura. Api hantu pengawal Sura pertama tiba-tiba padam, dan baju besi-besi hitam pecah berkeping-keping, memperlihatkan tubuh yang telah lama membusuk di dalamnya. Yang kedua dan ke-30 menyusul. Seluruh formasi pengawal Sura berubah menjadi abu dalam beberapa tarikan napas, seperti kartu domino. Hanya suara benturan logam tumpul dari tombak panjang yang jatuh ke tanah yang terdengar sangat keras di medan perang yang mematikan. Sang Tianyang menyaksikan pengawal Sura yang menyelamatkan hidupnya dibantai seperti semut, dan rasa manis amis melonjak di tenggorokannya. Dia teringat bahwa pengawal Shuro ini adalah senjata semangat juang yang telah disempurnakan oleh Istana Shuro selama ribuan tahun, dan masing-masing membawa sisa jiwa orang yang kuat, tetapi sekarang mereka telah berubah menjadi debu di tangan musuh. Tidak, dia meraung seperti binatang buas yang terperangkap, dan tubuhnya yang tersisa bergetar hebat, dan darah di dantiannya mendidih tak terkendali lagi.
Prajurit. Pada saat ini, dua aliran cahaya hitam legam merobek kabut darah. Mereka adalah dua prajurit yang telah kehilangan kendali atas tubuh Chen Ping sebelumnya. Nafas kematian yang kuat melilit mereka, dan kapak perang hitam di tangan mereka menggambar lintasan yang bengkok di kehampaan. Rune kuno muncul di bilah kapak. Mereka adalah dua roh pertempuran kuno yang telah ditundukkan Chen Ping sebelumnya. Pada saat ini, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Chen Ping, tetapi ditarik oleh semacam kekuatan jauh di dalam Istana Sura, dan langsung bergegas ke Master Pavilion Tianyuan. Master Pavilion Tianyuan akhirnya bereaksi. Dia menoleh untuk melihat kedua prajurit itu, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang terkikis oleh mayat-mayat darah. Kalian berdua belum mati, tapi mustahil untuk menekan kami sekarang. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar dari mulut Master Pavilion Tianyuan pada saat yang bersamaan. Jelas bahwa kedua prajurit ini ada di sini untuk menekan dua mayat berdarah itu. Sebelum suara itu jatuh, kedua prajurit itu mengayunkan kapak perang mereka pada saat yang bersamaan. Kapak prajurit di sebelah kiri itu ganas. Kemanapun angin kapak itu lewat, ruang itu beriak seperti gelombang air, dan cahaya kapak gelap memenggal kepala Master Pavilion. Kapak prajurit di sebelah kanan itu feminin. Rune pada bilah kapak menyala dan berubah menjadi jaring hitam besar yang menutupi langit dan bumi, mencoba menjebak tubuh Master Pavilion. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda saling terkait untuk membentuk badai energi mini, dan bahkan kabut berwarna darah di sekitarnya pun dikosongkan secara paksa. Master Pavilion Tianyuan mendengus dingin dan tidak lagi membencinya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan pusaran merah darah tiba-tiba muncul di dadanya. Sebuah lengan yang ditutupi sisik hijau terentang dari pusaran. Itu adalah lengan mayat darah. Kecepatan lengan itu sangat cepat, meninggalkan lusinan bayangan di udara. Pertama, sebuah telapak tangan menamparkan bilah kapak prajurit di sebelah kiri. Bang! Dengan dentuman keras, bilah kapak itu hancur berkeping-keping, dan prajurit di sebelah kiri terkejut dan mundur berulang kali. Udara hitam di tubuhnya langsung meredup 3 poin. Kemudian, lengan itu membuka kelima jarinya dan langsung meraih jaring raksasa hitam prajurit di sebelah kanan. Suara kuku yang menggores rune itu seperti gesekan logam. Jaring raksasa itu langsung runtuh, dan prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan tanpa suara, dan tubuhnya bergetar hebat. Seorang pejuang biasa berani bersikap lancang di hadapanku. Suara Master Pavilion Tianyuan penuh dengan godaan. Lengan mayat darah itu mengepal, dan dua sinar energi gelap melesat keluar dari tengah tinju itu, secara akurat mengenai alis kedua prajurit itu. Menghilang, prajurit di sebelah kiri menatap ke arah Sang Tianyam untuk terakhir kalinya, dan api hantu di matanya benar-benar padam, berubah menjadi aliran gas hitam. Engah, tubuh kedua prajurit itu seperti balon yang telah tertusuk, dan gas hitam mengalir keluar. Mereka mencoba memadatkan tubuh mereka, tetapi rune pada bilah kapak itu musnah sedikit demi sedikit di bawah erosi energi mayat darah. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan dua kapak panjang hitam yang jatuh ke tanah. Rune pada bilah kapak telah sepenuhnya menghilang, berubah menjadi dua kapak besi hitam biasa. Tidak, bahkan mereka, Sang Tianyang menyaksikan kedua prajurit itu dimusnahkan, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Dia tahu bahwa kedua prajurit ini adalah roh petarung teratas yang pernah ditundukkan Chen Ping di reruntuhan kuno. Sekarang bahkan mereka pun mudah dibunuh, dan Istana Sura benar-benar berada di ujung tanduk. Apakah kamu masih ingin melawan, Sang Tianyang? Penguasa Pavilion Tianyuan perlahan jatuh, dan lengan mayat darah itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia menatap Sang Tianyang, dengan keserakahan di matanya, serahkan kristal darah Sura, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Sang Tianyang tertawa sengsara, dan busa darah yang dia batukkan mengembun menjadi bunga darah aneh di dadanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya,
dan matanya memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana Sura punya satu kartu truf terakhir. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan menyemburkan seteguk darah yang mengandung esensi asal. Darah itu berubah menjadi jimat berwarna darah di udara dan tercetak di reruntuhan kuil leluhur yang telah lama runtuh di kedalaman Istana Sura. Leluhur Sura, aku, keturunan yang tidak layak Sang Tianyang, mohon leluhur untuk datang ke dunia. Saat suara itu jatuh, raungan yang mengguncang dunia datang dari reruntuhan kuil leluhur, dan napas kuno dan agung mengalir ke langit, merobek kabut berwarna darah yang menyelimuti Istana Sura. Bumi berguncang hebat, dan sosok besar yang terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri dari reruntuhan. Kerangka itu ditutupi dengan jubah naga emas yang compang camping, dan dua api emas sebesar batu kilangan menyala di rongga mata kepala. Mereka adalah sisa-sisa jiwa leluhur Istana Sura yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Suara leluhur itu seperti teriakan ribuan hantu, bergema di antara langit dan bumi. Siapa yang berani menyinggung Istana Sura? Untuk pertama kalinya, mata Master Pavilion Tianyuan menunjukkan ekspresi serius. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam raksasa tulang putih ini, yang merupakan kekuatan kuno yang hampir melampaui alam abadi yang tersebar. Menarik, itu benar-benar membangkitkan jiwa yang tersisa. Leluhur tidak mengatakan apa-apa, tetapi baru saja mengangkat telapak tangan tulang putih raksasa dan menamparkan pavilion Lord of Tianyuan. Sebelum angin telapak tangan tiba, selokan tanpa dasar telah difoto dari tanah di bawah, dan udara dikompres menjadi gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya menjadi bubuk. Lord of Tianyuan Pavilion tidak menghindar atau menghindari, dan membuat segel dengan kedua tangan. Seorang peti mati berwarna darah besar tiba-tiba muncul di depannya, yang sebelumnya menyegel mayat darah. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, dan stinker yang menakutkan menyembur. Tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbentang dari peti mati, melilit Master Pavilion, membentuk perisai berwarna darah padat. Telapak tangan tulang putih raksasa menamparkan perisai berwarna darah, dan seluruh reruntuhan Istana Sura terombang-ambing. Awan gelap berguling di langit, dan petir dan guntur menderu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai berwarna darah, tetapi akhirnya menghalangi serangan. Pavilion Lord of Tianyuan mengerang, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi cahaya yang bersemangat muncul di matanya. Memang benar ada beberapa kemampuan, tetapi apakah ini yang Anda miliki? Dia tiba-tiba memasukkan tangannya ke peti mati berwarna darah, dan raungan nyaring datang dari peti mati. Sejumlah besar energi mayat darah ditarik keluar olehnya dan berubah menjadi kolom tembakan cahaya berwarna darah ke arah leluhur. Dimanapun kolom cahaya lewat, ruang hancur seperti kaca. Tubuh tulang leluhur tua dipukul oleh kolom cahaya, membuat suara retak. Api emas di rongga mata bergoyang dengan keras dan hampir padam. Tidak, nenek moyang. Mata Sang Tianyang adalah pelepasan darah, dan dia bisa merasakan jiwa leluhur yang tersisa menghilang dengan cepat. Nenek moyang itu meraung yang sedih, dan tubuh tulang putih itu meledak tiba-tiba, berubah menjadi pisau tulang yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke segala arah, mencoba mati dengan penguasa Pavilion Tianyuan. Tetapi Tuan Pavilion itu hanya melambaikan tangannya dan tentakel berwarna darah menghancurkan semua pisau tulang, bahkan riak yang terangsang. Jiwa sisa leluhur itu benar-benar dimusnahkan, dan tekanan kuno antara surga dan bumi juga menghilang. Lord of Tianyuan Pavilion perlahan berjalan menuju Sang Tianyang, menginjak tubuh murid Sura Palace di setiap langkah, dan darah yang terciprat mengecat jubahnya merah. Sekarang, kamu sudah menggunakan kemampuanmu. Suaranya dingin dan keras. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana kristal darah Sura? Sang Tianyang memandangi pegunungan mayat-mayat di sekitarnya, dan dinding yang patah ditinggalkan oleh ayahnya, dan jejak terakhir keraguan di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika kamu ingin kristal darah Sura, maka melangkahi tubuhku.
Dia tiba-tiba meluruskan tubuhnya, dan matanya yang semula redup tiba-tiba menjadi sangat cerah. Esensi dan darah di dantiannya tidak lagi terbakar, tetapi sebaliknya kental dengan liar, membentuk bola cahaya berwarna darah yang mempesona. Istana Sura, lebih baik mati daripada menyerah. Master dari murid-murid Tianyuan Pavilion menyusut, dan dia tidak berharap bahwa Sang Tianyang akan memilih untuk meledakkan dantiannya. Mencari kematian, dia mundur dengan keras, dan pada saat yang sama, dia menggunakan peti mati berwarna darah untuk menghalangi di depannya. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar, dan tubuh Sang Tianyang berubah menjadi awan jamur berwarna darah. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar darinya, menyapu semua puing-puing bangunan di sekitarnya dan pecahan mayat ke langit, membentuk badai berdarah. Peti mati berwarna darah bergetar hebat di bawah gelombang kejut, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan. Master Pavilion Tianyuan juga terkejut dan darahnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, ketika cahaya ledakan menghilang, Master Pavilion Tianyuan mendorong kabut darah di depannya, dan melihat reruntuhan kosong. Meskipun ledakan diri Sang Tianyang kuat, itu gagal melukai akarnya, tetapi hanya meledakkan martabat terakhir Istana Sura. Orang bodoh. Master Pavilion mendengus dingin, dan matanya menyapu ke arah altar yang telah lama runtuh di tengah Istana Sura. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya sendiri. Pada saat ini, aliran cahaya hijau merobek langit, dan Chen Ping akhirnya tiba. Dia melihat pemandangan lautan darah dan mayat di depannya, fluktuasi energi ledakan diri yang tersisa di tanah, dan Master Pavilion Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat darah tidak jauh, dan matanya langsung dipenuhi dengan darah merah. Ayah! Sang Lan mengeluarkan raungan sedih dan marah. Dia bisa merasakan bahwa napas ayahnya telah sepenuhnya menghilang. Huo Jingjing, Mo Qingyun dan Huo Feng juga tiba kemudian. Melihat pemandangan tragis di depan mereka, mereka bertiga pucat. Huo Jingjing menutup mulutnya, air mata mengalir di matanya. Ini apa yang terjadi? Seluruh Istana Sura telah menjadi lautan darah dan mayat, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Mo Qingyun dan Huo Feng juga ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Menyedihkan, terlalu menyedihkan. Sang Lan merasakan layar hitam di depan matanya, dan dia pingsan. Mo Qingyun melihat ini, mendukung Sang Lan, dan terus-menerus menyuntikkan energi abadi ke dalam tubuhnya. Sang Lan perlahan terbangun, menatap Mo Qingyun, dan menangis, "Aku tidak punya rumah, aku tidak punya rumah." Menatap Sang Lan, dahi Chen Ping menonjol dengan urat biru, dan matanya sudah penuh dengan niat membunuh. Kepala Pavilion Tianyuan berbalik dan menatap Chen Ping, dengan senyum aneh di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat darah. "Oh. Kamu akhirnya di sini, Chen Ping. Tepat sekali, aku akan menyingkirkanmu bersama-sama untuk menyelamatkan masalah." Chen Ping tidak berbicara, dia perlahan-lahan menawarkan pedang pembunuh naga, badan pedang mengeluarkan suara berdengung, dan energi pedang hijau mengelilinginya, membentuk aura yang tajam. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya mendidih, dan melihat pengorbanan Sang Tianyang dan situasi Istana Sura yang menyedihkan. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membara. "Kau membunuh Tuan Sang dan menghancurkan Istana Sura." Suara Chen Ping sedingin es hitam selama 10.000 tahun, "Hari ini, aku ingin kau membayarnya dengan darah." Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping telah berubah menjadi pelangi hijau dan menerkam Tuan Pavilion Tianyuan. Pedang pembunuh naga membawa serta kekuatan penciptaan dunia, menebas energi pedang hijau sepanjang 1000 kaki. Kemanapun energi pedang itu lewat, udara terpotong tiba-tiba, meninggalkan celah ruang gelap. Penguasa Pavilion Tianyuan mendengus dengan jijik, dan kekuatan mayat darah beredar di tubuhnya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pusaran merah darah di telapak tangannya muncul lagi, dengan mudah menangkap energi pedang hijau. Energi pedang berputar liar di pusaran itu, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dan menghilang.
Hanya itu yang bisa kau lakukan. Penguasa paviliun mencibir, dan pada saat yang sama mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya melintas dan muncul di depan Chen Ping, dan kelima jarinya berubah menjadi cakar, mencengkeram jantung Chen Ping. Kukunya berwarna biru kehitaman, jelas ternoda racun. Mata Chen Ping menyipit, dan dia tidak mundur tetapi maju. Pedang pembunuh naga dengan cepat kembali untuk bertahan dan memblokir dadanya. Suara logam yang beradu memekakkan telinga. Chen Ping hanya merasakan kekuatan besar datang, dan lengannya langsung mati rasa, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Seseorang terlempar ke belakang dan membuat jurang sedalam beberapa kaki di tanah. Chen Ping, Huo Jingjing berseru dan ingin membantu, tetapi dihentikan oleh Mo Qingyun. Jangan pergi. Wajah Mo Qingyun serius, orang itu terlalu kuat, kita akan mati saja jika kita naik. Chen Ping menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawan dalam pertarungan langsung, dan dia harus menggunakan kekuatan yang lebih kuat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan sebuah busur panjang kuno muncul di tangannya, yang merupakan busur Raja Dewa. Begitu busur Raja Dewa muncul, energi seluruh dunia mulai melonjak liar, badan busur memancarkan cahaya kemasan redup, dan tali busur dililit dengan untaian kekuatan hukum. Chen Ping menyuntikkan roh jahat ke dalam busur, dan mengangkat tangan kirinya ke udara, dan anak panah emas yang dipadatkan oleh roh jahat pola Dao muncul di tali busur. Apakah ini, busur dewa kuno? Untuk pertama kalinya, kepala paviliun Tianyuan menunjukkan rasa takut di matanya. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam anak panah itu, yang cukup untuk mengancamnya. Chen Ping tidak memberi pihak lain waktu untuk bereaksi. Dia menarik tali busur dan membidik ke Master Paviliun Tianyuan. Jejak tekad melintas di matanya, pergilah ke neraka. Anak panah emas itu terbang keluar dari tali busur dan langsung berubah menjadi meteor emas. Begitu cepatnya sehingga bahkan ruang angkasa tidak dapat menahan lintasannya. Kemanapun anak panah itu lewat, ia meninggalkan lintasan api emas yang menyala-nyala. Udara pun menyala dan mengeluarkan suara, berderak. Master Paviliun Tianyuan tidak berani mengabaikannya. Dia tiba-tiba mengorbankan peti mati berwarna darah dan menghalanginya di depannya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan semua energi mayat darah untuk menyuntikkannya ke dalam peti mati. Peti mati berwarna darah itu langsung mengembang beberapa kali, dan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan, memancarkan napas kematian yang menyesakkan. Ledakan, anak panah emas melesat dengan ganas ke arah peti mati berwarna darah, meledakkan kejutan energi yang lebih mengerikan daripada ledakan diri Sang Tianyang. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat, rune di permukaannya hancur, retakan dalam muncul di tutup peti mati, dan gas mayat hitam menyembur keluar dari retakan itu. Master Paviliun Tianyuan terkejut oleh benturan itu dan mundur berulang kali. Sisik mayat darah di lengannya terkelupas beberapa bagian, memperlihatkan kulit pucat di bawahnya. Namun, meskipun panah Raja Dewa itu kuat, itu masih gagal menghancurkan peti mati berwarna darah itu sepenuhnya, apalagi melukai Master Paviliun Tianyuan di belakang peti mati itu. Ahem, Master Paviliun Tianyuan batuk beberapa kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan cahaya kebencian muncul di matanya. Bagus sekali, Chen Ping, kamu berhasil membuatku marah. Chen Ping menatap busur Raja Dewa di tangannya. Tali busur itu menjadi sedikit redup. Jelas, anak panah tadi telah menghabiskan banyak sekali Dao Pattern Evil Ki miliknya. Dia tahu bahwa meskipun God King Bo sangat kuat, namun tidak dapat dengan mudah mengalahkan Paviliun Master dari Tianyuan Paviliun yang dikendalikan oleh mayat berdarah. Belum lagi Chen Ping tidak dapat menggunakan God King Bo untuk waktu yang lama. Apa yang harus kulakukan, Chen Ping? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping menggertakkan giginya, tatapannya menjadi sangat tegas. Dia tahu bahwa hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa,
yaitu meminta Red Cloud Demon Lord untuk merasukinya lagi. Sekarang tubuh Chen Ping dapat menahan penggunaan sebagian besar kekuatannya oleh Red Cloud Demon Lord. Pada saat itu, Pavilion Master dari Tianyuan Pavilion akan menjadi seperti semut, dan dapat dengan mudah dibunuh. "Senior," teriak Chen Ping, "apakah sudah waktunya bagiku untuk turun tangan?" Red Cloud Demon Lord menguap dan bertanya, "Aku tidak dapat mengendalikan orang ini, jadi biarkan senior yang mengambil tindakan," kata Chen Ping. Begitu suara itu jatuh, api setan awan merah di tubuh Chen Ping menyala lagi, dan kekuatan yang sangat mendominasi meledak dari dantiannya, langsung menyapu seluruh tubuhnya. Rambutnya bergerak secara otomatis tanpa angin, berubah menjadi warna merah menyala, matanya berubah menjadi hitam pekat, dan dua bola api iblis melompat di pupilnya. Suara Raja Setan Awan Merah terdengar di benaknya, dengan sedikit godaan dan kegembiraan, "Hahaha, akhirnya aku bisa hidup lagi. Setelah bergerak, izinkan saya melihat kemampuan seperti apa mayat darah ini." Petik 2. Ketika kekuatan Demon Cloud Merah, Lord dituangkan, aura Chen Ping meningkat dalam kelipatan geometris, dan energi iblis yang dipancarkan bertabrakan dengan energi mayat di tubuh Master Pavilion di udara, membentuk aliran energi yang penuh kekerasan. Dia mengangkat pedang pembunuh naga lagi. Kali ini, tubuh pedang tidak lagi hijau, tetapi ditutupi dengan lapisan api ajaib yang terbakar. Pola-pola pada bilah tampaknya menjadi hidup, terus-menerus mengisap dan mengeluarkan energi iblis hitam. "Lord of Tianyuan Pavilion." Suara Chen Ping menjadi rendah dan serak, dicampur dengan keagungan iblis Lord Chiyun. "Apakah Anda siap menyambut hari kiamat Anda?" Lord of Tianyuan Pavilion memandang Chen Ping, yang benar-benar berbeda di depannya, dan merasakan aura iblis yang menakutkan yang sama sekali tidak kalah baginya. Jejak ketakutan nyata akhirnya muncul di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat darah. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah ancaman nyata. Membunuh. Chen Ping memimpin dalam meluncurkan serangan, dan sosoknya melintas dan menghilang dari tempat itu. Yang kedua berikutnya muncul di depan Lord of Tianyuan Pavilion, dan pedang naga itu menebas dengan sengit dengan api iblis membakar langit dan menghancurkan bumi.